Bapak di surga, berkati ya Bapak daripada sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya anak-anak boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan pakai seluruh daripada guru-guru yang mengajar dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka. Pimpin dan sertai, berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh membuka satu bagian Injil yang adalah Injil Lukas. Ya. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Hari ini Pendeta Dawis itu ada di Denpasar dan saya ya sebagaimana di sini ya di Jogja begitu. Bersyukur Pendeta Dawis boleh melayani di sana dan saya juga boleh belajar untuk boleh melayani di tempat ini, Saudara. Mari sama-sama kita membaca bergantian Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak saudara membaca bergantian dengan saya bagian yang ganjil, dan dengan kasih, saudara saya undang untuk membaca bagian yang genap. Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya terlebih dahulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, mari kita membaca satu ayat, saudara, sekali lagi di ayat yang kelima, ya. Ini adalah satu kiastik, saudara, ada satu ujung, maksudnya satu hal yang penting ya dalam perikop ini. Ya, mari kita membaca ayat yang kelima bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mari kita kembali satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari perhentian di mana Engkau mengundang kami untuk boleh beribadah. Dan kami bersyukur kalau pada kesempatan ini sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menuntun ya Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan di GRI dimanapun cabang dan juga gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia untuk boleh mengabarkan firman dengan setia. Berkati hamba-Mu Pendeta Dawis yang hari ini sedang melayani di Bali. Kiranya Engkau boleh mengurapi dengan kuasa Allah Roh Kudus, dan Engkau juga boleh memberkati seluruh daripada pelayanannya ya Bapa. Kami mohon tuntunan tangan Tuhan juga untuk boleh menyembunyikan hamba-Mu yang lemah dan terbatas di belakang kayu salib Kristus, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya memuliakan nama-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami beritakan dan harus kami beritakan, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ya, sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saudara, hari ini itu kita akan membahas satu perikop saudara untuk mempersiapkan gereja Tuhan memasuki daripada hari paling penting dalam tradisi iman kita. Dan hari paling penting itu saudara pastinya bukanlah Natal, meskipun Natal itu juga penting. Tapi kita orang Kristen harus belajar bahwa yang namanya momen paling penting itu adalah hari Paskah. Dan pada bulan April sebentar lagi kita akan merenungkan daripada
hari Paskah tersebut. Pertanyaannya saudara, kenapa Pak kalau kita itu mau merenungkan Paskah, kita itu membahas kitab Zakeus atau peristiwa Zakeus saudara. Nah saudara tentu ini bukannya tanpa alasan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu adalah apa? Karena begini saudara. Saudara, di dalam yang namanya peristiwa Zakeus ini ya, tidak lama sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Zakeus, itu Tuhan Yesus sudah mengatakan satu hal saudara, kali terakhir ya. Anak manusia itu harus menggenapkan yang namanya tulisan perkataan para nabi. Yaitu adalah apa? Diserahkan kepada orang banyak, kehilangan nyawanya dan lain sebagainya. Dan yang kedua saudara, di dalam perikop ini juga secara besar begitu ya, pasal 18 dan 19, itu dikatakan Tuhan Yesus itu memantapkan, Tuhan Yesus itu kemudian mengarahkan, Tuhan Yesus itu dekat ya, dekat dengan yang namanya Yerusalem saudara. Lalu kemudian peristiwa Zakeus ini itu ada di tengah-tengah daripada konfirmasi Tuhan Yesus semakin mendekati daripada Yerusalem. Kalau saudara itu suka dengar speak, saudara itu suka ikut PA, maka saudara tahu Tuhan Yesus itu dekat dengan Yerusalem, itu dekat dengan apa saudara? Ya dekat dengan kematian, dekat dengan penyembelihan saudara. Oleh karena itu inilah gaya tulisan Lukas. Lukas kayak seolah-olah sengaja saudara membawa Tuhan Yesus dari yang tadinya menggambarkan Tuhan Yesus. Dari yang tadinya jauh dari Yerusalem, pelayanan di Galilea, Nazaret, pelan-pelan saudara mendekat Yerusalem, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan sekarang saudara itu udah di perbatasan dengan Yerusalem dan Tuhan Yesus menjumpai satu kota, namanya adalah kota Yeriko. Nah kalau saudara ingat kata Yeriko gitu ya, itu saudara ingat kisah apa gitu? Pak ini kan ibadah Pak, nggak boleh jawab dong Pak. Ya, saudara ya, pasti sudah tahu lah ya. Saudara kalau dengar kata Yeriko, saudara, itu ingat kata cerita sekolah minggu, yaitu adalah Yosua berkeliling 7 kali, hari ke-7 7 kali saudara, lalu kemudian tembok Yeriko runtuh saudara. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan saja perikop di mana Tuhan Yesus itu dekat dengan Yerusalem, makin tegang relasinya dengan kemudian Yerusalem saudara, orang-orang Farisi makin benci dengan dia dan segala macam. Tapi di sini saudara, itu ketika Tuhan Yesus lewati kota Yeriko, tidak heran banyak orang kumpul. Kenapa? Karena bagi orang Israel yang namanya masuk ke Yerusalem lalu melalui Yeriko, ini adalah gambaran tentang yang namanya peperangan saudara. Sebagaimana Yosua memerangi daripada Kanaan saudara. Pertama-tama itu dengan apa? Merubuhkan tembok Yeriko. Apalagi ini saudara, Yesus itu adalah nama bahasa Aram. Bahasa Ibraninya bukan Yesus. Bahasa Ibraninya adalah Yehosua atau Yosua. Jadi kalau saudara ada di sana ketika Tuhan Yesus lewat kota Yeriko, ini ada orang namanya Yosua, Yesus gitu ya, melewati kota Yeriko dan dia itu adalah orang yang kita anggap tuh kemungkinan besar adalah Mesias, buat mujizat, khotbahnya itu sangat kemudian yang namanya powerful, saudara. Maka saudara, kalau saudara di sana saudara bayangannya bagaimana? Saudara punya ekspektasi apa kalau jadi orang Israel? Ini nih pemimpin militer baru kita nih yang akan membebaskan kita dari Roma. Sekarang dia lewat Yeriko, kita tunggu dia mau apa? Kita tunggu dia mau kemudian khotbah apa? Dia mau kemudian yang namanya ada kasih retorika apa? Nah, enggak heran saudara ya. Kata yang dipakai di sini ketika digambarkan orang banyak berkumpul, kata banyak atau kata orang banyak itu saudara, dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, ya, yaitu adalah oklos. Apa itu oklos saudara? Oklos itu bukan cuma banyak, tapi itu mau menggambarkan kumpulan massa yang kemudian sulit diatur. Oklos yang sama saudara, itu ada dalam Lukas pasal 22 dan 23. Menggambarkan satu kumpulan massa yang menteriakan, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itu oklos saudara. Jadi ini ada kayak tools di komputer gitu ya saudara, di program Alkitab begitu ya. Oklos itu bahkan ini saudara dipakai untuk menggambarkan secara figuratif yang namanya riot atau rusuh. Jadi ini bukan cuma kumpul, ini adalah kumpul, itu kemudian nuansa itu tegang, euforia itu tinggi sekali. Tuhan Yesus ngomong apa itu bisa massa itu bisa tersulut.
Misalkan kalau kemudian Yesus, misalkan ya, Tuhan Yesus kemudian kalau di Yeriko itu saudara, di Yeriko dia berkata, bakar Roma. Wah, saya percaya saudara, itu orang-orang Yahudi yang ketika kumpul di sekitar Tuhan Yesus, langsung teriak semua saudara, Yahweh hu Akbar, misalnya gitu saudara. Nah, saking ini, saya baru sadar, ini Pak Hans tolong kalau saya kecepatan kasih tanda Pak Hans. Saya biasa khotbah kecepatan. Nah saudara ini, jadi sangat-sangat yang namanya tuh ini saudara ya, masa banyak, harapannya itu adalah ini Yesus pemimpin militer, dia ucapkan apapun saja, kami akan langsung ikut dia. Nah tapi saudara, ya di dalam Injil Lukas dan beberapa Injil, misalkan Yohanes, ya, yang namanya masa yang banyak itu cenderung negatif daripada positif. Yang namanya masa yang banyak saudara dalam Injil Lukas itu adalah cenderung mau menggambarkan kesalahan atau kelompok orang yang salah mengenal Yesus. Ini saudara. Jadi kalau saudara baca Lukas, orang banyak, Lukas selalu kasih yang namanya ini saudara, gambaran. Kalau sudah orang banyak ikut Yesus, biasanya bahkan hampir selalu itu mereka memiliki pengenalan yang salah akan Tuhan Yesus. Contohnya misalkan begini, saudara ingat kan ya, pernah ada 5.000 laki-laki saudara Tuhan Yesus kasih makan. Itu kemungkinan besar 15.000, karena nggak cuma laki-laki kan yang ikut kan, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Maka para penafsir itu mengatakan sekitar 12.000 sampai 15.000. Lalu kemudian Tuhan Yesus berdoa, 5 roti 2 ikan, dan kemudian semua orang gitu kemudian dapat makan saudara. Nah di Injil Yohanes itu dikatakan saudara, ketika mereka ikut Tuhan Yesus saudara, lalu kemudian Tuhan Yesus itu mengajar, dan kemudian Tuhan Yesus koreksi pengikutan mereka, Tuhan Yesus koreksi kerohanian mereka. Kalian semua 12.000 orang, 15.000 orang, bukan yang namanya cari aku, engkau sama kayak nenek moyangmu, cari roti. Sudah kalau saudara ingat gitu kan ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus kira-kira ngomong begini, barang siapa tidak makan daging dari dagingku, tidak minum darah dari darahku, dia tidak layak masuk kerajaan Allah dan lain sebagainya. Tidak lama saudara, orang-orang tersebut itu kemudian pergi. Para murid pun kemudian juga yang namanya syok saudara. Sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, hei kalian, ini Tuhan Yesus saya percaya kayak patung gitu ya, atau patung kayak Tuhan Yesus gitu ya, hei kalian, gak mau sekalian pergi juga. Semua orang pada pergi, nggak mau ikut pergi juga. Kenapa saudara? Nah ini saudara, orang banyak saudara itu menggambarkan yang namanya kesalahan pengenalan akan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang rindu saudara, tempat kursi ini penuh saudara. Tapi sepenuhnya kursi ini saudara tidak lebih banyak daripada kemudian mayoritas kekristenan hari ini. Jangan kira yang namanya jumlah banyak itu kemudian otomatis adalah berkat Tuhan. Karena pola dalam Alkitab yang namanya jumlah banyak itu bisa saja bahkan berkali-kali menggambarkan kesalahan pengertian akan Yesus. Saya sampai sangat heran saudara, itu kenapa ya pendeta yang kemudian khotbah COVID, nubuat tentang COVID selesai dan segala macam saudara, hardi COVID, kok jemaatnya nggak sadar-sadar itu pendetanya salah ngajar, masih saja saudara itu duduk di kursi di situ saudara. Lalu kemudian yang namanya pendetanya berzina lah, ngajar salah lah, kok masih aja. Saudara, tapi ini gambaran kekristenan, enggak cuma sekarang, dari dulu juga sama. Gereja saudara itu kemudian menghadirkan yang namanya pengajaran yang menyenangkan manusia, liturgi yang kemudian serupa dengan dunia saudara. Lalu banyak orang ke situ kemudian datang beribadah, soalnya banyak 12.000, 15.000 saudara. Tapi menggambarkan Yesus yang salah, dan ini kemudian sangat ironis, kenapa? Karena justru saudara, masa yang banyak, tapi salah kenal Yesus saudara, ini kemudian merusak pekerjaan Tuhan. Kenapa? Menghalangi orang-orang seperti Zakeus untuk datang kepada Yesus. Saudara perlu hati-hati ketika kita mengikuti Yesus saudara ya. Ini Lukas yang sama, itu kemudian ada cerita lain lagi saudara sebelum ini, yaitu adalah tentang seorang namanya Bartimeus gitu ya. Bartimeus saudara, dia mengenal Yesus, dia pengen datang kepada Yesus. Dan dia berseru saudara, Yesus anak Daud, tolonglah aku, berbelas kasihanlah kepadaku. Tapi Lukas tulis saudara, yaitu apa? Orang banyak saudara yang ada di sekitar Bartimeus. Itu kemudian malah marah-marah kepada Bartimeus, diam kamu. Ya, nggak usah ngomong keras-keras gitu. Soalnya Bartimeus itu orang buta, pengemis, pinggir jalan saudara.
Saya percaya kalau ini dia ada di Jogja, saudara, itu orang banyak tuh akan bilang kayak gini, wes, diam kamu ngisi-ngisi nih, wes elek, miskin, segala macam, pakai bahasa Jawa, saudara. Nah kira-kira kayak gini, nah kenapa kok banyak orang kayak begini? Ya iya, banyak yang orang mengkerumuni Tuhan Yesus, salah kenal Tuhan Yesus, nggak serius ikut Tuhan Yesus, malah menghalangi orang itu datang kepada Yesus. Saudara begini ya, kalau orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, totally sama sekali nggak ikut Tuhan Yesus, ya udah memang udah jelas nggak ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara dan saya setengah-setengah ikut Tuhan Yesus, nggak serius mengenal Tuhan Yesus, kita sangat besar kemungkinan menghalangi orang yang kemudian mau datang kepada Tuhan Yesus. Ini saudara poin daripada Lukas. Orang banyak mengikut Tuhan Yesus, tapi salah kenal, akhirnya menjadi penghambat orang lain datang kepada Yesus. David Platt, saudara, ini buku-bukunya saudara boleh beli di Momentum ya. Di sebelah kan ada Momentum. Itu mengatakan kayak begini saudara dalam dalam bukunya Radical saudara. Dia mengatakan gini, harga ya, David Platt mengatakan, harga dari umat yang tidak serius mengikut Kristus bukan cuma akan menghancurkan diri mereka, tetapi harganya jauh lebih besar karena juga akan menghancurkan orang lain, bahkan dunia. Karena kita orang Kristen adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memperkenalkan Yesus. Mengikut seperti apa kepada Kristus, kepada yang namanya dunia. Dan kalau saudara dan saya setengah hati, saudara, dampaknya itu adalah global. Maka saya rindu, saudara, tempat-tempat ini, kursi-kursi ini, saudara, itu penuh. Bukan hanya sekedar untuk penuh, tapi penuh oleh kita yang boleh kemudian merayakan firman Tuhan yang bertanggung jawab, mengikut Kristus dengan sepenuh hati, saudara. Anyway, saudara tahu Yosua itu kenapa, saudara, sampai yang namanya teriak-teriak sama Kaleb kepada 10 temannya, saudara, para pengintai itu. Dan saudara tahu apa kata Tuhan ketika Tuhan membuang mereka, saudara? Jawabannya adalah satu, dosa mereka yang menjadikan mereka itu tidak masuk tanah perjanjian bukanlah dosa penyembahan berhala. Dosa mereka, saudara, yang membuat mereka dibuang oleh Tuhan 40 tahun di padang gurun setelah itu, saudara, generasi pertama, bukanlah karena mereka melakukan yang namanya apa? Misalkan pembunuhan kah, perzinahan, tidak, saudara. Alkitab catat dalam Bilangan, Anda sudah buka sendiri ya. Karena mereka itu tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, saudara. Inilah kenapa orang Israel generasi pertama dibuang mati di padang pasir, saudara, 40 tahun. Sekali lagi, tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Dan kepada Yosua dan Kaleb, Tuhan Yesus mengatakan, mereka lah yang akan masuk. Mereka berdua lah dan generasi kedua yang masuk. Kenapa? Karena mereka berdua, Yosua dan Kaleb, yang kemudian penuh hati mengikut Tuhan. Saya rindu, saudara, kita kepada anak-anak kita, para orang tua, termasuk juga saya juga punya anak. Satu hal yang kita boleh kemudian minta Tuhan, kita kasih teladan kepada mereka. Kita mungkin jadi orang tua itu nggak sempurna. Kita mungkin kadang-kadang bisa kelepasan marah, nggak sabar, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, saudara, at least, ini kata Gary Thomas ya, Profesor Gary Thomas, at least minimal, sangat-sangat minimal, anak-anak kita boleh melihat bagaimana kita itu kemudian menikmati, mencintai, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saudara, ini dicatat, saudara ya, Lukas menggambarkan Zakeus sebagai bukan cuma pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai, sangat atau orang kaya. Nah, saudara, kalau saudara itu pernah ikut PA Lukas, ya, Lukas itu biasanya adalah penulis Injil yang sangat-sangat anti orang kaya, saudara. Kalau kita tidak belajar sampai kepada Zakeus. Misalkan, Lukas itu menggambarkan lebih sulit orang kaya masuk kerajaan Allah daripada unta masuk lubang jarum, kayak gitu kan ya, saudara ya. Nah, tetapi saudara, ini Lukas seolah-olah tuh mau menjelaskan pengajarannya bahwa Yesus yang ditulis oleh Lukas tidak anti orang kaya. Tapi Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Lukas yaitu adalah yaitu adalah anti orang kaya yang tidak sadar bahwa dia miskin. Kira-kira begitu, saudara. Maksudnya begini, saudara. Contoh ya. Tuhan Yesus di sini bahkan mencari Zakeus yang adalah orang kaya, saudara.
Dan Tuhan Yesus yang sama saudara, itu di bagian Alkitab yang lain, itu bahkan dengan muka yang sedih. Melihat pemuda kaya, pemimpin rohani, pemimpin rumah ibadat yang kaya raya saudara. Dengan sedih, kenapa? Karena dia sebentar lagi itu bisa masuk kerajaan Allah, tapi karena hartanya banyak, orang tersebut kemudian tidak bisa masuk mengikut Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini, Lukas mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus tidak anti orang punya uang kaya. Tuhan Yesus tidak anti orang kaya punya uang banyak, tidak. Yang Tuhan Yesus kritisi saudara adalah bahwa seringkali saudara, orang karena kekayaannya tidak sadar bahwa dia itu adalah miskin di depan Allah. Ini saudara. Saudara silakan punya uang banyak, saudara silakan punya uang sedikit, saudara silakan punya yang namanya materi, mobil apa segala macam berapa saudara ya. Tapi satu hal saudara yang Lukas itu kemudian mau ajar saudara dan saya, bahwa di hadapan Tuhan, kita itu adalah orang-orang miskin. Dan seringkali yang namanya kemiskinan kita saudara, itu kita buta. Kenapa? Karena banyaknya uang kita. Maka jangan sampai saudara, uang saudara, investasi saudara, aset saudara, mobil saudara, rumah saudara, membutakan akan siapakah saudara. Zakeus di sini saudara, itu adalah satu gambaran bahwa yang namanya seorang paling kaya pun saudara, itu di hadapan Tuhan, harusnya sadar bahwa kita itu adalah orang-orang yang miskin. Saudara, ini digambarkan kan Zakeus lari kan ya, jalan gitu ya, cari Yesus kan, pengen lihat Yesus kan ya, betul ya? Lalu kemudian karena dia pendek, dia lalu kemudian naik pohon ara saudara untuk melihat Yesus. Tapi kita tahu saudara, di bagian akhir, bukan Zakeus yang cari Yesus. Zakeus cari Yesus karena terlebih dahulu itu Yesus ke Yeriko, saudara, sengaja lewat Yeriko adalah untuk cari satu orang, yaitu adalah Zakeus. Saudara, oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam daripada bagian khotbah ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan, mungkin tadi dia ada di antara saudara yang baru pertama kali datang, tapi kemudian mungkin malu, tidak bangkit berdiri, karena mungkin saudara itu adalah dari kepercayaan lain. Kalau saudara ada duduk di tempat ini, saudara, di hari Minggu ini, itu bukanlah kebetulan. Atau saudara itu bergumul dalam yang namanya, jadi apa sih Tuhan yang benar? Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen? Kalau saudara duduk di pagi hari ini dengan pergumulan sedemikian, saudara, saya mau mengatakan, bukan saudara cari Tuhan, tapi Tuhan cari saudara, sehingga saudara bisa duduk di tempat ini, saudara. Saudara, kita akan membahas isi khotbah ini dalam 3 poin, ya, tadi bagian introduksi. Yang pertama, saudara, mari kita sama-sama melihat, yaitu di sini adalah yang namanya Zakeus, naik pohon ara. Ya. Zakeus, yang pertama adalah apa? Zakeus naik memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Alkitab menggambarkan saudara bahwa Zakeus itu adalah orang yang pendek, gitu ya, orang yang pendek. Nah, saudara, sampai hari ini saudara, bukan cuma zaman dulu, bahkan sampai hari ini mohon maaf ya bagi saudara yang rasa diri pendek ya, saya nggak ada masalah personal dengan saudara ya. Tapi secara budaya zaman dulu sampai hari ini, yang namanya orang pendek saudara itu ada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saudara, orang zaman dulu saja saudara, kalau yang namanya sudah punya tubuh pendek, mau kerja yang melibatkan tangan, mau kerja yang melibatkan kemudian tenaga, itu juga sulit. Maka biasanya yang namanya orang-orang pendek saudara, itu adalah keterbatasan, bukan cuma keterbatasan kerja, tapi juga keterbatasan harta, tapi juga keterbatasan cinta. Nah ini dia. Kalau di Denpasar saudara, banyak teman-teman saya yang pendek saudara, sampai sekarang yang memang belum ketemu saudara. Ya harap nggak di sini gitu ya. Tapi ini ironis saudara, kenapa? Karena ternyata Indonesia itu ternyata juga nggak beda sama Korea atau China saudara. Yaitu adalah orang-orang yang kemudian sangat melihat fisik dan segala macam, dianggap paling kurang estetik gitu ya. Dan kalau kita jadi Zakeus saudara, itu ya dia orang Yahudi ya, lalu kemudian dia orang pendek, dia itu sulit dapat kerja, lalu kemudian dia sulit nggak ada harta, sulit dapat harta saudara, dan apalagi orang-orang pendek kayak gini sulit menemukan cinta begitu. Maka biasanya yang terjadi pada orang seperti ini itu adalah apa saudara? Satu hal, yaitu adalah sama kayak banyak orang di Korea, operasi plastik, minder saudara, semua orang gak ada yang mau lihat dia. Dan saya percaya ini gambaran sekolah minggu mungkin sedikit lebih dekat dengan yang namanya Alkitab, mukanya mungkin juga gak ganteng-ganteng banget saudara. Intinya adalah apa? Zakeus ya, itu kemudian
ambil profesi yang paling dibenci oleh masyarakat Yahudi? Jawabannya adalah paling tidak, saya dengan cara cepat dapat harta, saya boleh dilihat. Saudara, semua kita, saudara, mau dari jemaat sampai hamba Tuhan, kita itu hati-hati, saudara. Ada satu yang namanya itu dosa, yang kemudian tidak dikatakan, tapi dilakukan, yaitu adalah hasrat untuk yang namanya pengen dilihat, bukan oleh Tuhan, tapi oleh manusia. Hati-hati, saudara. Soal anak kecil, misalnya anak saudara yang umur 3 tahun ke bawah, itu seperti ada kecenderungan pengen dilihat yang namanya oleh papa mamanya. Ini nggak tentu salah sih, saudara, nggak tentu salah sih, ya. Tapi ya begitu, saudara. Mereka buat sesuatu gitu kan ya, lalu kemudian, "Mama, lihat nih." Lalu kemudian muji-muji diri sendiri, saudara. Nah kita, saudara, yang kemudian katanya orang Kristen, yang katanya setiap minggu itu mendapatkan doa berkat, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, Allah memancarkan matanya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Tapi saudara, bagi kita itu nggak cukup. Kita itu kemudian buat segala sesuatu, kita cari kerja, kita cari karir. Kalau di Korea, di China, saudara, itu kemudian operasi plastik dan segala macam. Untuk apa, saudara? Jawabannya adalah satu, saudara, untuk kemudian yang namanya dilihat. Nah, ini yang namanya broken spirituality, saudara. Spiritualitas yang kemudian rusak. Yaitu adalah Zakheus. Itu dia berusaha mendapatkan harta, kaya dan segala macam. Untuk apa, saudara? Untuk yang namanya dipandang. Hari ini kenapa saudara itu kemudian kerja? Kerja bagus sih pasti, punya uang oke sih. Tapi kalau saudara kerja, saudara punya ambisi, saudara kemudian yang namanya fitness nggak salah, pasti nggak salah untuk kesehatan. Saudara bahkan itu kemudian oplas. Saya nggak tahu di sini apakah booming oplas atau enggak. Kalau di Bali sih udah mulai biasa gitu ya, oplas gitu, kayak udah mulai biasa. Sekali lagi saya nggak anti oplas. Kalau saudara pernah jadi korban kecelakaan atau korban kebakaran, oplas silahkan. Tapi kalau saudara oplas adalah hanya untuk semata-mata dilihat oleh manusia, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara ada dalam kondisi yang kasihan. Kalau saudara kira saudara kaya baru dilihat oleh keluarga, saudara ada dalam kondisi yang kasihan sama seperti Zakheus. Dan ternyata kekayaannya saudara tidak kemudian menyembuhkan spiritualitasnya, kerohaniannya, jiwanya, hatinya. Dan inilah kenapa dia mau manjat, ingin lihat Yesus. Karena yang namanya uang itu ternyata tidak membuat orang-orang di sekitarnya melihat dirinya. Kalaupun orang sekitar melihat dirinya, saudara, Zakheus juga gak akan puas, saudara. Saudara, Zakheus manjat pohon ara. Saya mau tanya, saudara, emangnya kalau orang pendek, itu serta-merta kalau mau lihat Tuhan Yesus harus manjat? Contoh gini lah, kalau saudara mau ikut kakar patong, lalu saudara pendek gitu ya, dan kemudian saudara nggak kelihatan, emangnya saudara harus manjat rijing gitu, atau saudara harus manjat? Kan enggak kan ya? Saudara bisa kan bilang permisi, selip-selip gitu, gocek-gocek atau sikut-sikut gitu ya, bisa ini kan ya? Zakheus kan bisa kayak begitu. Tapi kenapa Zakheus nggak bisa kayak begitu, saudara? Sekali lagi, karena jawabannya, dia bukan cuma seorang pendosa pemungut cukai, tapi dia adalah kepala dari pendosa, kepala pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai? Pemungut cukai, saudara, ini adalah kayak gini, saudara. Ini adalah kayak antek-anteknya Belanda, tapi warga negara Indonesia ketika zaman penjajahan. Nah, kira-kira kayak begitu. Yang namanya pemungut cukai, saudara, itu bukan cuma pengkhianat bangsa, itu adalah pengkhianat agama, saudara. Ini adalah para mualaf yang kemudian kalau nggak ada prajurit Roma nih, kami akan sikat kepalanya. Nah, itu yang namanya pemungut cukai, saudara. Bagi orang Israel, saudara, pemungut cukai itu adalah parasit. Itu adalah saudara yang kemudian tusuk sesama saudara dari depan dan belakang. Ini adalah kemudian cicipan Lucifer. Dan Zakheus, saudara, itu bukan cuma yang namanya iblis gitu ya. Ini kepalanya iblis. Jadi kalau orang itu kemudian kesentuhan sama pemungut cukai, saudara, itu bagi mereka itu adalah sangat memalukan, najis. Ya. Sebagian bahkan saudara kalau kemudian dapat barang daripada pemungut cukai, itu kemudian mereka harus adakan ritual sama kayak kena dengan orang Samaria. Inilah kenapa Zakheus, saudara, itu ketika dia jadi pemungut cukai, dia ada mengalami keterputusan dengan orang-orang sebangsanya. Dan dia nggak bisa masuk untuk mendekat Tuhan Yesus. Kenapa? Dia adalah orang paling dihina, paling memalukan, paling terkutuk. Dan inilah kenapa dia naik kepada pohon ara, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, pohon ara itu harus dia naiki karena statusnya yang begitu memalukan, berdosa, hina, dina, saudara. Tapi bukan cuma itu, saudara. Saudara,
ini ketika saya persiapan perikop ini, saudara, saya ada baca-baca beberapa sumber, yaitu ternyata begini, bagi orang Yahudi, yang namanya naik pohon itu memalukan jikalau dilakukan oleh orang dewasa. Kenapa? Karena yang namanya naik pohon itu hanya lumrah, hanya bisa ditolerir jikalau dilakukan oleh anak kecil. Kayak ini dekat dengan kita deh, orang Indonesia deh ya. Yang waktu kecil kita suka manjat pohon mangga, curi mangga tetangga gitu kan misalkan. Ya. Coba kalau misalkan tadi siapa namanya, liturgi siapa? Pak Kevin. Pak Kevin hari ini ada pohon mangga lalu naik pohon tetangga. Kayaknya mau gimana gitu kan, udah badan gede gitu kan ya. Kayak malu sekali, bikin malu orang tua. Tapi kalau Pak Kevin lagi waktu masih kecil, naik pohon mangga ya biasa. Nah ini mirip kayak begini soalnya, mirip kayak yang namanya kalau anak kecil itu banjir-banjiran, pakai kaos kutang, celana dalam doang gitu ya, banjir-banjiran lalu berenang-berenang, ya itu nggak masalah, anak kecil kok. Tapi kalau saudara udah gede, pakai kaos kutang saudara, berenang di banjir-banjiran, itu kayak ini orang sakit jiwa. Nah, Zakheus kayak begitu saudara. Dia sudah gede, mukanya tua, ya pendek sih, tapi naik pohon, itu adalah gambaran yang sangat memalukan. Gambaran kanak-kanak saudara. Zakheus apakah tidak tahu hal ini? Dia sangat tahu saudara. Tapi dia lebih memilih untuk kemudian mendapatkan malu. Toh dia juga sudah ditolak. Dia kemudian lebih memilih untuk kemudian diketawain, dipermalukan. Daripada tidak bisa melihat Yesus. Saudara, di sini Zakheus saudara bukan sedang jadi kanak-kanak. Dia di sini sedang menjadi anak-anak di hadapan Yesus. Saudara tahu kenapa yang namanya anak-anak itu kayak senang sekali main di banjir-banjiran yang dangkal, saudara, lalu kemudian cipat-cipratan segala macam? Jawabannya adalah satu, untuk yang namanya hal mengasihkan begitu saudara, untuk yang namanya main kayak begitu, mereka nggak peduli opini orang, mereka nggak peduli yang namanya kemudian cibiran orang, yang mereka tahu adalah mereka pengen main, mereka pengen yang namanya seneng-seneng, meskipun ditertawakan lah, dihina, mereka nggak peduli. Nah saudara, anak-anak di hadapan Tuhan Yesus itu juga kayak begini saudara. Berbahagialah mereka yang mempunyai kerajaan Allah adalah mereka yang seperti anak. Yaitu adalah apa? Ya kayak Zakheus begini. Saya mau dipermalukan kah? Saya mau diketawain kah? Enggak peduli. Yang penting saya bisa lihat Yesus. Hari-hari ini saudara ada satu kecenderungan orang makin lama makin minder jadi orang Kristen. Hari-hari ini saudara kayaknya sekitar 10 tahun terakhir gitu ya. Saya dapati pemuda-pemudi yang saya kenal itu makin sungkan doa makan di tengah-tengah warteg atau warung bakso saudara. Kalau zaman saya dulu saudara itu kita doa aja, santai aja saudara. Bapa kami di surga terima kasih untuk makanan ini, bakso yang enak ini, amin saudara. Tapi hari-hari ini tuh seolah-olah kayak harap nggak terjadi di Jogja ya. Yang namanya doa di tengah kerumunan restoran itu seperti kayak suatu hal yang bikin malu dan segala macam. Ini bukan sikap hati anak-anak di hadapan Allah. Yang namanya anak-anak itu nggak pernah malu sama orang tuanya. Yang namanya anak-anak itu kemudian mau dia dicibir kayak gimana, mau orang tuanya tukang bakso, mau orang tuanya kuli, mau orang tuanya tukang sampah. Mohon maaf ya, saya bukan mau menghina profesi ini ya. Tapi kan profesi ini yang dihina masyarakat begitu ya, secara umum. Anak-anak nggak malu, saudara. Kenapa? Itu adalah orang tua mereka, bapak mereka. Ini namanya hati anak-anak, ya kurang lebih sekitar 5 tahun ke bawah lah. Zakheus ketika mau melihat Yesus, dia naik pohon dengan hati anak-anak. Saudara, biarlah hati ini saudara juga ada pada saudara dan saya. Saudara, Bartimeus, sekali lagi ini saya paralelkan dengan Bartimeus. Bartimeus juga nggak malu saudara. Ketika dia disuruh diam, jangan berseru Yesus anak Daud. Orang banyak tuh marahin dia saudara, suruh dia diam dan segala macam, bentak dia. Alkitab catat, Lukas catat, Bartimeus itu kemudian berkata lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ada mengatakan, barang siapa itu kemudian menyangkal aku di hadapan Bapa, aku juga akan yang namanya tidak mengindahkan. Yang kedua, saudara, yang kita boleh sama-sama renungkan di masa Prapaskah ini ya. Ketika Tuhan Yesus itu kemudian menjumpai Zakheus, dia cari Zakheus, saudara. Oke. Itu dia berkata, Zakheus, turunlah, aku hendak menginap di rumahmu. Saudara, saya mau tanya ya, kalau hari ini saya baru kenal sama saudara, lalu kemudian saya bilang kepada saudara, ini pakai Pak Kevin lagi. Pak Kevin, salaman, siapa namanya? Pak Kevin.
Bapak siapa namanya? Oh saya Pak Ardian, oh iya. Terus kemudian saya berkata, Pak Kevin, malam ini saya nginep di rumah kamu ya. Saudara kok kedatangan tamu kayak begini gimana saudara? Saya dapat gambarannya nggak ya? Nggak dapat ya. Contoh lah mungkin ada siapa ya, Bapak yang di sana mungkin ya. Salam kenal Pak Ardian, oh iya, Bapak dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa Pak? Ya mungkin dengan Pak siapa gitu kan. Oke Pak, malam ini Pak, saya nginep di tempat Bapak. Saudara pasti akan langsung telepon Pak Dawis ini Pak Ardian gila atau apa? Pak Ardian ini kok kayak nggak ada sopan, tiba-tiba pengen nginep di tempat saya, kan ada pastori di sini dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita itu melihat perikop ini dari zaman kita, ini Tuhan Yesus nggak sopan banget. Ini Tuhan Yesus kok kayak begini, langsung minta nginep kayak begini. Tapi saudara, di zaman itu, ini justru adalah tindakan yang sangat terpuji, saudara. Kenapa? Karena zaman dulu saudara, itu adalah zaman yang sangat merayakan hospitality. Zaman yang kalau kemudian ada orang mau makan di tempat saudara, itu adalah suatu hal yang kemudian bagi yang kasih makan, itu sangat berharga saudara. Zaman dimana kalau ada orang mau nginep di rumah saudara, langsung saudara rasa kemudian sumringah, meskipun dia orang asing. Contoh lah, kalau saudara pernah KKR regional, saya dengar tuh KKR regional di Jogja tuh, dulu saya pernah ikut dulu sekali saudara, di Gunung Kidul. Nah, saudara kalau pernah ikut KKR regional, lalu saudara nginep di tempat orang yang baru saudara jumpai gitu kan ya, apalagi untuk kegiatan rohani, itu orang mau kenal nggak kenal gimana, saudara akan langsung diterima, saudara sangat senang gitu kan ya. Langsung kemudian orang tersebut tuh kasih makan saudara gitu. Dan kalau saudara kemudian nggak habisin makanannya, itu kemudian mereka justru akan yang namanya terpukau, tersinggung. Saudara kalau dikasih makan di KKR regional, saudara nggak habisin makanannya, justru orang tersebut saudara malah insecure, ini makanannya kurang enak atau gimana, dan dia akan merasa kurang dihargai dan sekali. Nah ini saudara, Tuhan Yesus itu masuk ke rumah orang berdosa, Zakeus. Ya, bagi Zakeus ini sangat wow. Kenapa? Karena ini bukan cuma mampir, ini adalah satu bentuk propaganda. Ini adalah satu bentuk pesan, Zakeus, mulai hari ini Zakeus, engkau adalah bagian daripada hidupku, dan hidupku itu adalah bagian daripada engkau. Mulai hari ini orang banyak lihat, aku itu kemudian terkait dengan engkau, dan engkau terkait dengan aku. Saudara, ini adalah cicipan daripada karya penebusan Kristus nanti di bulan Paskah itu kita cicipi saudara. Ini. Saudara, contoh begini ya, kalau ada pengedar narkoba, lagi dikejar-kejar polisi di Jogja. Lalu kemudian ketuk-ketuk pintu rumah saudara minta tolong karena dia mau ditangkap. Saudara buka pintu enggak? Kenapa kita nggak buka pintu? Sebagian saudara geleng-geleng, yang dengerin khotbah geleng-geleng. Ada yang tidur nggak ya? Yang tidur bangun. Kenapa geleng-geleng? Ayo, kenapa geleng-geleng? Nggak mau dong, nanti gue kenapa-napa dong. Ya, saya itu besar di Priuk saudara. Ya, itu tuh di Priuk tuh banyak tukang palak dan lain sebagainya, dan kadang-kadang tuh tukang palak, tukang begal tuh dikejar-kejar polisi saudara. Dan yaudah kita sih nggak mau tahu, ya tangkap aja begitu kan ya. Tapi kalau saudara itu kedatangan penjahat, lalu kemudian penjahat itu tolong saya mau ditangkap. Lalu saudara buka, kalau saudara memutuskan kan ya, buka pintu atau enggak, biasanya sih nggak mau buka pintu. Tapi kalau saudara buka pintu, apa yang terjadi saudara? Apakah saudara akan ditusuk? Enggak juga, saudara sedang nolong dia loh. Saudara nggak mau buka pintu kenapa? Karena begini, kriminalnya, kejahatannya sekarang menjadi bagian daripada saudara. Sedangkan kemudian status saudara yang bersih, status saudara yang aman, sekarang dibagikan kepada si penjahat tersebut. Ini yang terjadi, inilah kenapa kita nggak mau. Tapi exactly inilah Tuhan Yesus lakukan kepada Zakeus. Kejahatan, status Zakeus yang jahat, status Zakeus yang bejat, status Zakeus yang hina, sekarang dibagikan kepada Kristus. Dan status Kristus yang kemudian jadi idola, status Kristus yang kemudian itu sedang dikagum-kagumi, orang bersih, bahkan teladan, dibagikan kepada Zakeus. Tidak heran saudara, orang banyak bersungut-sungut. Tapi inilah Kristus bagi Zakeus, inilah Kristus bagi saudara dan saya. Zakeus, tidak peduli betapa engkau itu kemudian berdosa, saya nggak peduli engkau mau pemungut cukai, terserah. Mau engkau orang pendek, jelek, terserah. Ini kalau kasarnya saudara, mohon maaf saya pakai kata yang sedikit kontroversial ya. Mohon maaf ini sebelumnya ya. Persetan Zakeus dengan opini semua orang banyak.
yang rasa lebih salah daripada kamu. Saya kesini nggak cari mereka, saya kesini cari kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Zakheus itu nggak ada pertobatan loh saudara. Belum ada pertobatan loh ketika Tuhan Yesus itu bilang, aku mau menjadi bagian hidupmu Zakheus. Zakheus nggak ada kalimat pertobatan loh saudara. Yang terjadi itu adalah acceptance, penerimaan dulu. Baru terjadi yang namanya repentance. Gereja Tuhan itu bukan tempat orang-orang bertobat saudara. Gereja Tuhan itu adalah tempat di mana orang-orang tuh terus senantiasa bertobat. Saudara bukan jadi orang saleh dulu baru boleh masuk ke gereja, diterima di gereja. Enggak saudara. Gereja terima engkau saudara, apa adanya. Untuk engkau kemudian boleh bertobat di dalam gereja. Karena inilah Tuhan kita. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang mencintai kita ada apanya. Seperti mantan saudara. Yang ada dompet dulu baru saudara cinta dia. Yang cantik dulu baru saudara cinta dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bukan cinta kita karena ada apanya. Tapi Tuhan saudara dan saya, Tuhan Zakheus adalah mencintai saudara apa adanya, koma. Dan oleh karena itu saudara, sama seperti kasih orang tua yang tulus kepada anaknya, Tuhan kita yang menerima engkau dan saya apa adanya, tidak membiarkan engkau apa adanya. So inilah kemudian kita mau kasih tahu kepada kita saudara, yang mendahului daripada repentance, pertobatan itu adalah acceptance. Kalau sampai ada orang diterima, saudara, diterima oleh Tuhan, tapi tidak bertobat, tapi terus berkubang dalam dosa, itu artinya dia tidak pernah betul-betul yang namanya mengerti atau merasakan penerimaan Tuhan yang sejati, saudara. Itu mungkin Tuhan yang imajinasi dia aja yang kemudian terima dia. Tapi bukan Tuhan dalam firman. Tuhan terima Zakheus apa adanya, lalu kemudian diresponi oleh Zakheus pertobatan, saudara. Inilah kemudian Injil. Injil yang dialami oleh Zakheus bukanlah Injil yang murah, yang terima pendosa beserta dengan dosanya. Injil yang diterima oleh Zakheus adalah ada penerimaan yang mahal. Tuhan mencintai pendosa, saudara. Tapi kemudian mau mengambil dosa daripada si pendosa itu, saudara, dengan kemudian harga yang mahal. Saudara dalam gereja ini, saudara, kalau saudara kemudian coba kita renungkan ya. Saudara diterima dalam gereja ini. Saudara pernah mengalami penerimaan Kristus. Tapi saudara terus berkubang dalam dosa. Hati-hati sekali saudara, hati-hati sekali. Jangan-jangan saudara diterima oleh Yesus yang salah. Karena Yesus yang salah, yang sangat mengasihi saudara, adalah Yesus yang tidak akan membiarkan saudara apa adanya. Meskipun dia menerima saudara apa adanya. Saudara inilah kenapa saudara ya. Yang namanya Injil Lukas mencatat, mulai hari ini dia adalah bagian daripada keluarga Abraham. Kalau saudara tadi lihat ayat yang tadi kita baca, saudara. Keselamatan datang kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Saudara tahu Abraham kan ya? Saudara, Abraham itu pernah doa saudara kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora, saudara. Betul ya? Sodom dan Gomora, saudara. Tapi kemudian kenapa Sodom dan Gomora itu kemudian tetap dihakimi oleh Tuhan, saudara? Saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu menghakimi Sodom dan Gomora karena ada satu kalimat, karena jeritan orang-orang di Sodom dan Gomora sampai kepada saya. Nah, kata jeritan ini saudara, itu sama kayak jeritan orang Israel di Mesir. Sama kayak jeritan Hagar ya, atas kekejaman Sarah. Jadi dosa utama Sodom dan Gomora itu bukanlah dosa seksual, bukan saudara. Dosa utama Sodom dan Gomora bukanlah dosa homoseks dan segala macam saudara. Tapi dosa utama Sodom dan Gomora itu adalah apa? Penindasan, kekerasan, ketidakadilan sosial, saudara. Ini terjadi, saudara. Dan Abraham itu mau menjadi hospitable, mau kemudian bersyafaat, mau kemudian menerima orang-orang yang berdosa, bahkan seperti Sodom dan Gomora. Tapi kenapa Sodom dan Gomora tetap dibinasakan? Jawabannya adalah sama seperti orang Farisi menolak kerajaan Allah. Yaitu adalah mereka tidak hospitable terhadap hospitality-nya Tuhan. Mereka hostile, mereka itu kemudian menolak terhadap penerimaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Orang berdosa hampir semua orang saudara, susah masuk Kristen, susah diterima oleh Tuhan. Kenapa?
karena justru Tuhan terima mereka apa adanya. Saudara coba deh penginjilan kepada orang Islam, saudara. Kalau kita tuh pernah penginjilan kepada orang-orang bukan yang beragama, orang Hindu kah, orang Buddha kah, atau orang Islam kah, mereka susah masuk. Kenapa? Jadi percaya pada Kristus diselamatkan cuma percaya aja. Saya nggak perlu kemudian ke Mekah, nggak perlu kemudian disunat, nggak perlu kemudian keluar kalimat syahadat, nggak perlu kemudian lakukan perjalanan ritual ini dan itu, cuma percaya saja. Saya nggak mau, ini apaan kayak begini. Saudara, inilah yang namanya kemudian kesulitan orang itu menerima Kristus. Karena hostile terhadap penerimaan Tuhan. Ini saudara. Oleh karena itu Luther mengatakan ya, yang namanya Injil itu adalah the acceptance of acceptance, saudara. Apa artinya? Luther mau mengatakan yang namanya anugerah, Injil itu adalah penerimaan atas penerimaan. Itu kita menerima suatu fakta bahwa kita diterima apa adanya. Manusia itu demikian sombong, saudara. Demikian yang namanya sangat-sangat congkak. Saya ini masih ada bolehnya loh, saya ini masih ada baiknya loh. Jadi Tuhan selamatkan saya bukan karena saya itu yang namanya nggak ada baiknya, nggak ada. Saya memang butuh anugerah, tapi nggak segitu butuhnya. Saya ini nggak jelek-jelek banget. Nah ini memang orang beragama, saudara. Tapi Tuhan itu berkata kepada saudara dan saya dan kepada kita, saudara. Kebaikan kita yang paling baik pun itulah kain kotor. Kain kotor. Dan kita diterima bukan karena apa yang baik dari kita diterima oleh karena kebaikan Kristus yang sempurna. Tuhan datang kepada orang seperti Zakius yang helpless kayak begini, saudara, sampai naik pohon, saudara, dan dia berkata, Zakius, aku akan menginap di rumahmu. Apa respon Zakius, saudara? Pertobatan. Tandanya apa? Penggunaan akan uang. Coba kita lihat, saudara ya. Mulai hari ini aku akan bagikan yang namanya 50% milikku, ya setengah dari milikku 50% dan ku bagikan kepada orang miskin. Yang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat, begitu kan ya, 50%, saudara, 4 kali lipat, saudara. Saudara akan langsung mikir, jadi saya Pak, ini harus kemudian tuh ambil deposito saya 50% lalu kasih ke mana Pak? Kasih ke tempat pembuangan sampah gitu Pak, atau kasih ke mana Pak? Kasih ke gereja atau gimana Pak? Saudara, baru-baru ini kan kita lagi booming ya, soal teologi ya. Ada sebagian orang tuh mengatakan tidak perlu perpuluhan. Sebagian lagi mengatakan harus perpuluhan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau bahas ini sedikit, saudara. Zakeus itu kasih 50%. Tuhan Yesus tegur nggak? Saya mau tanya. Zakeus, dia inisiatif, kasih 50%. Tuhan Yesus tegur nggak? Saudara, berat sekali ya. Jadi maksudnya kalau saya bilang nggak tegur, saya harus kasih 50%. Miss the point, saudara. Tuhan Yesus tidak tegur. Tuhan Yesus fine dengan 50%. Sedangkan pemuda yang kaya yang lubang unta pun lebih gampang masuk ke lubang jarum daripada orang si pemuda kaya ini masuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus mintanya apa, saudara? 100%. Ini bukan masalah persennya, saudara. Ini adalah masalah kesalahan kemudian ini adalah masalah bagaimana kita melihat anugerah. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangankan yang namanya 50%, jangankan yang namanya 100%. Kalau saudara 10% aja susah, omon-omon saudara. Saudara mau kasih hidup saudara di pekerjaan mau kemudian berdedikasi kepada Tuhan. Omong kosong kalau dalam pernikahan saudara, pernikahan adalah kemudian mesbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Omong kosong, kalau cuma 10% aja kemudian saudara sulit. Ini bukan masalah 10%, 50%, 100%. Ini adalah masalah bukan seberapa Tuhan yang harus saya bayarkan. Bukan masalah harusnya saudara. Tapi ini adalah masalah bagaimana kita mengalami anugerah Tuhan. Engkau telah begitu memberikan dirimu kepada saya. Engkau bukan kasih kepada saya 50%, engkau kasih bahkan seluruh hidupmu bagi saya. Sekarang hatiku, oh Tuhan berapa yang aku kemudian layak kemudian kasih kepadamu ya Tuhan. Ini saudara harusnya. Bukan saya harus kasih berapa ya, supaya saya checklist gitu ya, supaya saya diberkati Tuhan berapa ya. Bukan saudara. Saudara, respon dalam perikop Zakeus ya, respon pertobatan. Karena Zakeus itu tadinya berhalanya adalah uang. Tapi kemudian respon pertobatan adalah apa, saudara? Uang yang tadinya dia jadikan tuan pengisi hidupnya, sekarang Zakeus jadikan yang namanya pelayan, saudara. Mau 100 boleh, mau 50% Tuhan juga oke, mau 40, mau 70, itu adalah respon ucapan syukur bahwa uang hanya jadi pelayan dan bukan tuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir saudara ya.
satu hal yang kemudian saya mau tekankan di sini, yaitu adalah ketika Tuhan Yesus cari Zakheus, dia datang saudara sebagai orang yang biasa, orang yang miskin, yang ketika orang Saduki, orang-orang Herodes mencobai dia, Tuhan jadi harus kasih kepada Tuhan atau kasih kepada Kaisar? Tuhan Yesus bilang, ambil koin, tolong kasih saya koin itu satu. Artinya apa? Di kantongnya Tuhan Yesus sendiri nggak ada koin saudara, sampai dia harus minta, tolong kasih saya koin. Yang punya Kaisar berikan kepada Kaisar, yang punya Allah berikan kepada Allah. Kenapa saudara? Kenapa? Tuhan Yesus kan kaya raya saudara di surga. Dia lantainya aja emas saudara di surga. Tapi kenapa dia datang dengan sangat sederhana? Karena kemiskinan kita yang ditanggungnya. Agar kita, saudara dan saya, yang kita kira kita kaya, sejatinya kita miskin. Kita sungguh-sungguh miskin. Kita boleh diperkaya. Kita boleh kaya di dalam kemiskinannya. Apa itu yang namanya kaya dalam dia, saudara? Kelimpahan dalam melayani. Kelimpahan dalam memberi. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang kemudian punya uang banyak, saudara. Orang yang kaya itu adalah orang yang kemudian banyak memberi. Ini orang kaya, saudara. Memberi juga bukan karena supaya selamat, memberi karena menyadari kasih Tuhan. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh limpah, saudara. Dan mungkin di antara saudara masih berkata, sulit ya Pak ya, Bapak khotbah kayak sulit sekali ya. Saudara, bukan masalah sulitnya saudara. Ya sulit. Kalau kita dengar khotbah pada pagi hari ini, ngomong sulit, karena kita ngelihatnya Zakheus. Oh, jadi khotbah hari ini adalah teladani Zakheus. Salah saudara, bukan itu saudara. Saudara bukan dipanggil untuk meneladani Zakheus. Tapi saudara dipanggil untuk melihat apa yang Zakheus lihat, saudara. Dan apa sih yang Zakheus lihat? Suatu apa yang Zakheus lihat? Zakheus biasanya memandang orang ke atas. Zakheus orang pendek, biasanya memandang orang ke atas. Semua orang, saudara, dari dia kecil, memandang dia ke bawah, menatap rendah, saudara. Tapi hanya kali ini, saudara, satu-satunya momen dalam kehidupannya, Zakheus memandang ke bawah. Dan ada Tuhan Yesus yang baru pertama kali memandang Zakheus ke atas. Dan ada satu kalimat yang paling indah yang tadi kita baca 2 kali saudara, yaitu adalah apa? Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menatap Zakheus. Kalau saudara perhatikan ya Injil Lukas ya. Ketika Tuhan Yesus menatap Zakheus, Zakheus menatap Tuhan Yesus. Itu seolah-olah yang namanya orang banyak saudara, itu udah gak lagi dapat sorotan kamera. Tadinya kemudian kamera itu secara zoom out saudara. Ada orang banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus, Zakheus melihat ke bawah Tuhan Yesus, itu seperti zoom in saudara. Fokusnya antara Zakheus dengan Tuhan. Dan orang-orang yang kemudian mengeksklud Zakheus, sekarang tereksklud. Orang-orang yang menyingkirkan Zakheus, dalam kacamata Alkitab sekarang tersingkir. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat penting, yaitu apa? Zakheus, turunlah. Saudara tahu kenapa ini penting saudara? Kenapa ini indah? Kita harus flashback saudara. Saudara ingat kenapa ini Zakheus naik? Zakheus naik itu karena dia hina, karena dia berdosa, karena dia terkutuk, karena dia harusnya kemudian mendapatkan ludah dari semua orang. Inilah kenapa dia harus naik, saudara, naik pohon. Tapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan, Zakheus turunlah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lah yang kemudian akan naik daripada pohon tersebut, saudara. Maksudnya apa, Pak? Saudara Petrus itu kemudian menuliskan yang terpancang di Bukit Tengkorak. Dia tidak pakai istilah salib. Yang tertusuk, yang terpancang di Bukit Tengkorak, itu adalah pohon Kalvari. Maka kemudian kepada Zakheus Tuhan Yesus berkata, Zakheus turunlah. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi di Yerusalem, akulah yang naik pohon kutuk itu. Akulah yang naik daripada pohon yang memalukan itu. Akulah naik daripada pohon yang kemudian jahat dan mematikan itu. Dan kita tahu saudara, sebentar lagi dia merayakan Paskah. Memang Tuhan Yesus, dia itu kemudian tergantung di atas pohon yang terkutuk, pohon kematian, pohon yang namanya kehinaan saudara, agar saudara dan saya yang tidak lebih baik daripada Zakheus itu kemudian boleh turun dan kemudian mencicipi, menikmati kehidupan. Tuhan Yesus bukan cuma bayar yang namanya 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus bukan cuma bayar pajak dan kepada bait Allah. Di atas kayu salib, saudara. Tuhan Yesus itu kemudian membayar dosa kita. Dia bayar semuanya dengan hidupnya, saudara. Makanya ada satu lagu yang sangat indah kan ya.
Jesus paid it all to him I owe. Our sin is red like a crimson stain, and he make it white as a snow. Saudara, kita tidak dipanggil untuk meneladani Zakheus, saudara. Tapi kita dipanggil untuk melihat apa yang Zakheus lihat. Dari mana kekuatan kita memberi, saudara. Dari mana kita punya kekuatan untuk mengorbankan apa yang kita punya demi pekerjaan Allah. Dengan melihat pohon yang berdiri di atas bukit Golgota. Saudara lihat lambang ini kan ya. Ini lambang salib kan. Saya mau tanya, ini lambang apa bagi saudara? Saya percaya sebagian besar daripada kita, Pak, itu adalah lambang keselamatan. Betul, saudara. Tapi kenapa itu bisa jadi lambang keselamatan? Karena salib ini, saudara, itu adalah pohon kematian. Pohon kematian bagi Kristus yang olehnya menjadi pohon kehidupan bagi saudara dan saya. Biar ini boleh mempersiapkan kita, saudara, memasuki hari Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di minggu hari ini, biarlah Injil sekali lagi boleh kami dengar, dan boleh mengkalibrasi kami ulang Tuhan hati kami, untuk kami boleh melayani Engkau, demi Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami melayani Engkau demi kami Tuhan, padahal biarlah Injil yang terus kami beritakan, sekali lagi juga boleh mengkoreksi kami, mengoreksi hamba Tuhannya yang berbicara, setiap jemaat Tuhan, setiap kami dalam ruangan ini, untuk kami boleh melihat kepada satu hal, yaitu adalah putra-Mu yang tunggal ya Bapak, yang tersalib, yang oleh kematiannya kami dihidupkan, yang oleh pemberian hidupnya Tuhan kami boleh dikuatkan untuk boleh memberi hidup kami bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kami. Sehingga kerajaan Allah itu boleh sungguh-sungguh dirayakan di tempat ini Tuhan. Mulai daripada Geri Jogja sampai seluruh kota Jogja boleh menikmati Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas pohon kematian, agar kami boleh masuk ke dalam pohon kehidupan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.